Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan artificial intelligence. Dalam anggota kelompok 1, mata kuliah Islamic Vintage terdiri dari Neni Setiawati, yaitu saya sendiri, dengan NIM 18 10 10 3 10 38, lalu Muhammad Arif Febrianto dengan NIM 18 10 10 3 10 40, dan Dimas Vika Agung dengan NIM 18 10 10 3 10 40, dan dosen pengampunya adalah Bapak Hasan SE MSc. Kita masuk ke materi ya teman-teman. Selamat menyimak. Untuk poin A, pengertian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara lebih manusiawi. Nah, teman-teman, sudah ada gambaran tentang kecerdasan buatan? Ada pengertian lain nih dari kecerdasan buatan, yaitu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Manusia bisa menjadi pandai dalam menyelesaikan segala permasalahan di dunia ini karena manusia mempunyai pengetahuan dan pengalaman diperoleh dari belajar. Namun, bekal pengetahuan saja tidak cukup. Manusia juga diberi akal untuk melakukan penalaran, mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Pada poin B, kita akan membahas tentang sejarah kecerdasan buatan. Pada tahun 1950-an, para ilmuwan dan peneliti mulai memikirkan bagaimana caranya agar mesin dapat melakukan pekerjaan seperti yang biasa dikerjakan oleh manusia. Kecerdasan buatan itu sendiri dimunculkan oleh seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology yang bernama John McCarthy pada tahun 1965 pada Dartmouth Conference yang dihadiri oleh para peneliti artificial intelligence. Ada beberapa program kecerdasan buatan yang mulai dibuat pada tahun 1956 hingga 1966, antara lain yang pertama, Logis Theories yang diperkenalkan pada Dartmouth Conference. Program ini dapat membuktikan teorema-teorema matematika. Yang kedua, SETSAM diprogram oleh Robert K. Lindsay 91960. Program ini dapat mengetahui kalimat-kalimat sederhana yang ditulis dalam bahasa Inggris dan mampu memberikan jawaban dari fakta-fakta yang didengar dalam sebuah percakapan. Lalu yang ketiga, ELIZA diprogram oleh Joseph Weizenbaum tahun 1967. Program ini mampu melakukan terapi terhadap pasien dengan memberikan beberapa pertanyaan. Poin C. Ruang lingkup kecerdasan buatan. Jika dijabarkan secara garis besar, ruang lingkup dalam kecerdasan buatan ada 7, yaitu yang pertama, sistem pakar. Komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki para pakar. Yang kedua, pengolahan bahasa alami. Dengan pengolahan bahasa alami ini, diharapkan user mampu berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. 3. Pengenalan ucapan. Melalui pengenalan ucapan, diharapkan manusia mampu berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. 4. Robotika dan sistem sensor. 5. Computer vision.
mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. 6. Intelligent Computer Aid Instruction. Komputer ini dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. 7. Game playing. Game adalah fasilitas menarik di komputer. Ide pertama kali dimunculkan dari Claude Shannon tahun 1950 tentang mekanisme permainan catur. Games baik ini untuk dieksplorasi. D. Perbandingan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Jika dibandingkan dengan kecerdasan alami, dalam kurung kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, kecerdasan buatan memiliki beberapa keuntungan secara komersial, antara lain, kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarluaskan. Kecerdasan buatan lebih murah. Kecerdasan buatan lebih konsisten. Kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat. Kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik dan lebih dari satu. Baik teman-teman, saya cukupkan presentasi kali ini. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.